adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Nah, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 17 dengan judul Yesus berkuasa atas kebangkitan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di kehidupan kami di hari ini, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam channel Sekolah Minggu Ceria ini untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kali ini. Mari ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk tetap berkenan menjadi anak-anak Tuhan yang layak untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami semua mampu untuk mengerti dan memahami kebenaran cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-45. Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-45. Judul firman Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, tetapi ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain itu dan biarkan ia pergi." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah adik-adik terlambat pergi ke sekolah? Enci berharap semua adik-adik yang menonton channel Enci ini semua rajin-rajin, tidak pernah terlambat untuk pergi ke sekolah. Nah, untuk Tuhan Yesus juga tidak pernah ada kata terlambat. Ada satu cerita di sebuah desa yang bernama Betania, ada 3 bersaudara, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. 3 orang bersaudara ini sangat dikenal oleh Tuhan Yesus karena dalam pelayanannya Marta, Maria, dan juga Lazarus itu selalu mengikuti Yesus atau memperhatikan pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, Maria juga pada waktu perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Maria adalah orang yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan parfum yang sangat mahal. Nah, Lazarus
merupakan saudara mereka, saat itu sedang sakit keras. Dan ketika Marta dan Maria bergumul akan sakit saudaranya ini, mereka teringat akan Tuhan Yesus yang selalu membuat mujizat yang luar biasa. Sehingga pada waktu itu mereka mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa saudara mereka Lazarus sedang sakit keras saat itu. Dan mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan saudara mereka itu. Pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan kabar tentang sakitnya saudara Maria dan Marta, yaitu Lazarus, Tuhan Yesus sedang melakukan penginjilan atau pengajaran di suatu tempat. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bukan tidak tahu bahwa Lazarus akan mati. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa penyakit ini akan membawa kemuliaan akan Bapanya yang di sorga. Nah, pada waktu itu Lazarus sudah mengalami sakit 2 hari. Kemudian Tuhan Yesus masih memilih untuk tinggal di tempat itu selama 2 hari lagi. Dan pada hari keempat ia baru datang ke Betania, ke tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus tinggal. Nah, ketika Tuhan Yesus baru memasuki ujung kampung, Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah tiba. Lalu Marta pergi menyambut Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Marta dan Maria sedang berkabung karena Lazarus saudara mereka sudah mati. Namun ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah tiba di ujung kampung desa Betania, maka ia segera pergi menyongsong Tuhan Yesus. Ketika ia tiba bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata, "Seandainya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati." Namun Yesus berkata kepada Marta, "Sekiranya engkau percaya, saudaramu akan bangkit." Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus masih berjalan Tuhan Yesus berjalan karena selalu diikuti oleh banyak orang. Ia juga selalu melakukan pengajaran sambil berjalan. Nah, sehingga berjalannya itu pasti pelan. Dan Marta berlari duluan menuju ke rumahnya dan berbisik kepada Maria yang pada waktu itu masih sibuk dengan orang-orang yang berkabung yang datang ke rumah mereka. Dia berkata kepada Maria bahwa Tuhan Yesus sudah datang dan ia mencarimu, Maria. Lalu Maria berdiri dan beranjak mencari Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang ada di situ juga yang ikut berkabung mengikuti Maria pergi. Mengikuti kemana Maria pergi, karena mereka pikir bahwa Maria akan pergi ke kubur Lazarus dan menangis di situ. Dan ketika Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria langsung berlutut di kaki Tuhan Yesus. Dia menangis dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Seandainya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati." Maka sedihlah hati Tuhan Yesus melihat Maria menangis. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus ikut menangis. Lalu ia berkata, "Di mana kubur Lazarus?" Lalu mereka membawa Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus. Kubur Lazarus merupakan sebuah gua yang ditutup dengan batu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Bukalah batu itu." Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga. Ia berdoa diawali dengan ucapan syukur karena Bapanya selalu memberikan apa yang selalu dimintanya. Dan kemudian setelah berdoa, Tuhan Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, marilah keluar."
Maka keluarlah Lazarus dengan sambil berjalan, namun karena ia masih ditutupi oleh kain kafan ya, ia masih terikat kaki dan tangannya, namun ia bisa keluar dan berjalan. Dan semua orang yang hadir, Marta dan Maria dan juga semua orang yang berkabung yang datang pada saat itu melihat bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus kali ini? Yang pertama adalah Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ia memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia karena ia adalah seorang Tuhan. Ketika dia meminta kepada Bapaknya, Bapaknya mengabulkan permintaannya. Lewat kematian Lazarus, ia meminta kepada Bapaknya agar Lazarus dibangkitkan. Agar orang yang melihat mujizat Lazarus dibangkitkan akan menjadi percaya dan memuliakan Allah. Hal yang kedua yang kita pelajari adik-adik, bahwa tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Mungkin pada waktu itu Marta dan Maria menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus di Betania, yang pada waktu itu ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah terbujur kaku, ia sudah mati. Mungkin bagi Marta dan Maria itu sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan Yesus tidak ada kata-kata terlambat untuk menolong Marta dan Maria. Demikian juga bagi kita adik-adik, bahwa tidak ada kata-kata terlambat bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita keluar dari pergumulan, permasalahan yang kita alami, yang kita hadapi saat ini, ya. Tuhan Yesus itu selalu tepat waktu menolong kita. Tidak pernah terlambat ia menolong kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah Encik Tina, apakah adik-adik sekalian mau percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Cerita kebangkitan Lazarus dari kematian ini membuktikan bahwa sekalipun Lazarus sudah mati, tetapi Tuhan Yesus tidak terlambat untuk membangunkan dia dari kematiannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan kali ini. Kami belajar bahwa tidak ada kata terlambat ketika Tuhan Yesus menolong Lazarus. Sekalipun Lazarus sudah mati, namun karena iman Marta dan Maria kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus membuat Lazarus bangkit kembali. Kami juga percaya bahwa tidak ada kata terlambat. Tuhan Yesus dapat menolong kami keluar dari permasalahan dan pergumulan kehidupan kami. Asalkan kami percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja untuk menolong kami dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong kami semua agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang dalam hidup kami. Agar kami sungguh-sungguh dapat percaya dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Sampai bertemu pada cerita-cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.